Naik gunung lewat pesawat, permisi mau lewat. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Film rilis pada tahun 2021, diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio. Apakah kalian penasaran? Tentu saja tidak kalau kalian manusia Cooper. Oke, siapkan kopi, roti, nasi, seledri, peniti, Pak Budi, Bu Budi, si Budi agar asyik nontonnya. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Film dibuka dengan kisah tentang legenda Ten Ring, yang mana adalah seperangkap senjata mistis yang dapat memberikan kekuatan dewa kepada pemakainya. Selama berabad-abad yang memegang cincin itu adalah seorang pria bernama Su Wenwu yang menggunakan kekuatannya untuk tujuan kekuasaan. Dengan kekuatan cincin tersebut, Wenwu mampu mengalahkan bala pasukan seorang diri. Wenwu mendirikan organisasinya sendiri yang dia beri nama Ten Ring. Ten Ring kemudian sangat berpengaruh di banyak sejarah-sejarah besar dengan mereka mengambil alih berbagai macam kerajaan serta monopoli pemerintahan. Pada tahun 1996, Wenwu yang belum sepenuhnya puas dengan kekuatannya mencari desa Talu untuk menemukan sosok naga yang selama ini dianggap hanya mitos. Ia berniat mencari naga tersebut karena ingin mengupgrade kekuatannya. Ketika Wenwu tiba di pintu masuk desa, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yingli yang mana adalah penjaga pintu masuk desa Talu. Mereka pun terlibat dalam perkelahian di mana Yingli menampilkan keterampilan bela dirinya yang mengesankan. Bukannya berantem, keduanya malah jatuh cinta satu sama lain. Singkat cerita, keduanya pun menikah dan dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Shang-Chi dan Zailing. Yingli memberikan sebuah liontin zamrud kepada Shang-Chi. Beberapa tahun kemudian, di masa sekarang, Shang-Chi tinggal di San Francisco dan memilih dipanggil Song, bukan Chi. Shang-Chi bekerja sebagai valet di sebuah hotel ternama bersama dengan sahabatnya Katie. Keduanya puas dengan hidup mereka, namun teman mereka John dan Su merasa kurang puas dengan kehidupan yang sedang dijalani, kurang bersyukur. Suatu hari Shang-Chi mendapatkan kiriman kartu pos misterius dengan gambar naga di atasnya. Keesokan harinya, Shang-Chi dan Katie sedang berada di bus umum, namun tiba-tiba seorang pria asing mendekat. Pria tersebut lalu menuntut Shang-Chi untuk memberikan liontin yang sedang dipakainya. Dari arah berbeda muncul preman dipimpin oleh seorang pria bertangan besar sebelah bernama Razorface dan mulai menyerang Shang-Chi. Shang-Chi pun beraksi demi membela dirinya dan sahabatnya. Dikeluarkannya berbagai macam jurus bela dirinya hingga mampu melumpuhkan antek-antek Razorface. Akan tetapi Razorface yang tidak mau dikalahkan begitu saja segera menggunakan senjata pamungkasnya. Dia menggunakan pisau cukur saktinya untuk memotong bulu hidung serta membunuh supirnya. Shang-Chi pun segera menyuruh Katie untuk mengambil alih bis. Kemudian kembali ke medan pertempuran. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Shang-Chi dan Katie berhasil melarikan diri. Akan tetapi rupanya preman-preman itu telah mencuri kalung liontin zamrud milik Shang-Chi. Setelah kejadian di bus, Katie mulai menanyakan siapakah Shang-Chi sebenarnya. Shang-Chi pun menjelaskan bahwa dia memiliki saudara perempuan yang bernama Zailing yang terpisah setelah Shang-Chi memutuskan untuk meninggalkan rumah. Kemudian Shang-Chi menunjukkan kartu pos yang tempo hari diterimanya dan dia yakin kalau itu dari adiknya, sehingga waktu keduanya memutuskan untuk pergi ke Makau menggunakan pesawat terbang. Shang-Chi berniat menemui adiknya dan masa lalunya, di mana dahulu ia sempat dilatih oleh Ten Ring. Shang-Chi menyadari bahwa ayahnya menginginkan dirinya menjadi seorang pembunuh, maka dari itu dia memilih untuk pergi dan meninggalkan semua ajaran ayahnya karena dianggapnya keliru. Di Makau, Shang-Chi dan Katie menemukan kompetisi pertarungan bawah tanah yang dioperasikan oleh Chon Chon.
Mereka menyaksikan Wong melawan The Abomination. Wong berhasil mengalahkan makhluk jadi-jadian itu dengan membentuk portal cincin yang mengakibatkan Abomination meninju wajahnya sendiri hingga kelengar. Song Ji kemudian mendaftarkan diri untuk mengikuti pertarungan berikutnya, dan itu pun harus berhadapan langsung dengan Zeling. Pertarungan saudara pun terjadi. Zeling marah kepada Song Ji karena pergi meninggalkannya setelah kematian ibu mereka. Dia melawan kakaknya tanpa belas kasihan sedikit pun. Ketika Song Ji menunjukkan kartu posnya, Zeling mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengirimkan kartu pos tersebut. Tak lama kemudian rombongan teroris mulai berdatangan dan membuat kekacauan di tempat itu. Song Ji segera beraksi dengan memancing teroris keluar gedung untuk bertarung tanpa aturan. Ketika dirinya hampir melipas habis para teroris, tiba-tiba muncullah ayahnya dan langsung membawa dirinya beserta adiknya dan sahabatnya. Mereka dibawa kompleks teroris di mana ketika disambut dengan hangat oleh Wenwu. Wenwu ingin Song Ji menggantikannya sebagai pemimpin teroris, namun tentu saja Song Ji menolak karena dia tak ingin berurusan sama sekali dengan warisan ayahnya itu. Kemudian Wenwu juga mulai curhat tentang istrinya dan bagaimana hidupnya berubah semenjak mengenalnya. Akan tetapi nasib malang menimpa Yan Li. Yan Li pergi untuk selamanya dan menyisakan rasa kehilangan yang mendalam di hati Wenwu dan anak-anaknya. Diselimuti rasa keputusasaan untuk membawa istrinya kembali, Wenwu rupanya mengetahui sebuah gerbang di pegunungan desa Talu, di mana dia percaya bahwa sebenarnya istrinya terperangkap di tempat itu karena seringkali ia mendengar suara Yan Li memanggilnya. Kemudian Wenwu mengambil liontin Song Ji dan Zhengling, lalu menempatkannya di mata patung naga, yang mana ternyata adalah cara untuk mengaktifkan peta air untuk memasuki desa Talu. Setelah Wenwu menjelaskan rencananya untuk menyerang Talu, Song Ji secara tegas menolak. Hal itu mengakibatkan dirinya harus menerima hukuman dari sang ayah. Song Ji pun dipenjarakan bersama Katie dan Zeling. Di sana ketiganya bertemu dengan Trevor. Dia ditangkap karena peniruannya yang sempat viral. Trevor ditangkap oleh teroris untuk menjalani hukumannya. Beruntungnya di tempat itu dia memiliki peliharaan berupa makhluk berbulu tanpa wajah yang dia sebut Mordis. Dengan bantuan Trevor dan Mordis, Song Ji CS akhirnya menemukan rute perlarian yang mengarah ke garasi. Mereka pun mencuri mobil untuk menuju ke Talu. Di perjalanan mereka hampir termakan oleh hutan keramat karena perbatasan desa Talu dan dunia luar. Tapi namanya lakon, Song Ji CS tentu saja berhasil selamat dan sampai di Talu. Rupanya Talu adalah sebuah desa keramat yang dihuni juga oleh hewan-hewan mitos. Salah satunya adalah Mordis. Setibanya mereka di pemukiman penduduk, mereka disambut oleh seorang wanita bernama Ying Yan, yang mana ternyata adalah saudara perempuan Ying Li. Lalu Ying Yan menjelaskan bahwa mereka menjaga gerbang kegelapan yang dihuni oleh makhluk-makhluk kegelapan. Mereka adalah monster penghisap jiwa, yang mana dalam catatan sejarah mereka pernah membantai ribuan jiwa manusia sekaligus. Untungnya Talu diselamatkan oleh seekor naga yang disebut pelindung agung, yang mana kemudian membantu para penduduk untuk menyegel monster kegelapan di balik gerbang. Saat mengetahui bahwa Wenwu adalah pemilik Ten Ring, mereka mencoba memanipulasi pikirannya seolah-olah dia mendengar suara istrinya. Singkat waktu, sementara Katie sedang berlatih memanah, Ying Yan mengajak Song Ji ke suatu tempat untuk mengasah kemampuan bertarungnya dengan menggunakan metode yang dahulu digunakan oleh Ying Li, karena Song Ji diyakini adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Wenwu. Kita beralih ke komplek Ten Ring saat Wenwu melanjutkan penelitiannya tentang Talu. Kilas balik ditampilkan di saat Geng Besi tengah menyerang komplek Ten Ring, dan disinilah akhirnya kita bisa tahu penyebab kematian Ying Li. Dia kehilangan nyawanya saat berusaha melawan Geng Besi. Dalam kemarahannya, Wenwu membawa Song Ji kecil bersamanya dan membiarkan anaknya menyaksikan ketika dirinya menggunakan jurus Ten Ring.
Itulah pertama kali Song-ji melihat kebrutalan ayahnya saat membantai geng besi. Kembali ke Talu, terlihat Song-ji sedang curhat pada Katie karena sebenarnya dia khawatir jika dirinya tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Tapi Song-ji tidak punya pilihan lain. Dia harus membunuh ayahnya untuk menghentikannya melakukan hal yang lebih buruk lagi. Sehingga waktu Wenwu memimpin Ten Ring untuk bergerak menuju Talu, sementara di Talu para pendukung desa beserta Song-ji CS sudah siap siaga menyambut kedatangan Ten Ring. Tak lama pertarungan sengit pun berlangsung. Song-ji menghadapi Wenwu dan bertarung dengan jurus andalan masing-masing. Setelah Wenwu berhasil meninju Song-ji ke perairan terdekat, dia segera melanjutkan rencananya menuju ke gerbang kegelapan. Dipandu oleh suara Yingling palsu, Wenwu mulai menghancurkan segel gerbang kegelapan dengan jurus cincinnya yang tanpa sepengetahuannya menyebabkan beberapa iblis menyedot jiwa keluar. Para iblis merajalela, mereka menyedot jiwa sebagai energi untuk melepaskan monster kegelapan. Sementara itu Song-ji yang masih di bawah air tanpa diduga bertemu dengan pelindung agung yang membantunya bangkit dan kembali untuk menyelesaikan pertempurannya dengan Wenwu. Pertempuran pun kembali terjadi. Song-ji berhasil mengambil kendali atas jurus cincin, akan tetapi dia memilih untuk tidak membunuh ayahnya untuk membuktikan bahwa dia tidak sama seperti ayahnya. Sayangnya ternyata monster kegelapan berhasil terbebas dari penjaranya. Kemudian Wenwu melepaskan kekuatan cincinnya kepada putranya tepat sebelum monster kegelapan menyerap jiwanya. Monster itu mulai mengamuk melintasi penjuru desa lalu menangkap Song-ji dan Zhe-ling, dan adegan dramatis pun terjadi. Zhe-ling berniat untuk mengorbankan dirinya demi sang kakak, namun Song-ji menolak dan tak mau melepaskan pegangan tangannya pada Zhe-ling. Saat Zhe-ling hampir terjatuh, untung saja Katie datang tepat waktu. Dia segera cepat menembakkan anak panahnya tepat di bagian leher monster kegelapan. Monster itu pun oleng, kemudian Song-ji dengan segera menggunakan jurus andalannya untuk menembaki monster kegelapan. Disusul oleh pelindung agung yang melemparkan beberapa pukulannya. Lalu Song-ji melemparkan cincin ke depan monster kegelapan dan mendaratkan gerakan pamungkasnya untuk mencapi-capi makhluk itu. Dan pertarungan pun berakhir. Singkat waktu, penduduk yang selamat memberikan penghormatan terakhir bagi para pejuang yang gugur. Begitu pula Song-ji yang terlihat sedang memberikan penghormatan untuk ayahnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.